Kita sudah berada di kuartal terakhir di tahun 2023 yang tentu saja ada tantangan dan peluang yang dihadapi. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan pemulihan ekonomi terus berlanjut meskipun di tengah volatilitas global. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana gambaran pertumbuhan Bank BTN di tengah kondisi global dan tahun pemilu, sudah hadir bersama kita Bapak Jasmin selaku Direktur Distribution and Funding Bank BTN dan Bapak Winang selaku Head of Investor Relation and Research Division Bank BTN. Selamat pagi Pak Jasmin dan Pak Winang, senang sekali bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Pak Jasmin, seperti apa nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Imelda. Kalau Pak Winang gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Mbak Imelda. Oke, baik. Saya mau langsung ke Pak Jasmin dulu. Pak Jasmin, bagaimana sih gambaran pertumbuhan DPK khususnya di tahun 2023 ini Pak? Dan seperti apa nih Pak tantangan untuk tahun 2024? Sepanjang tahun 2023, dana pihak ketiga mengalami sedikit koreksi seiring dengan kenaikan Fed Fund Rate dengan rentang 5,25% sampai dengan 5,5% yang mendorong kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ke level 6% pada Oktober lalu. Di sisi lain, untuk menjaga kestabilan sektor moneter, Bank Indonesia menaikkan giro wajib minimum ke level 9% yang mendorong penurunan likuiditas perbankan. Kebijakan moneter ini mendorong kenaikan suku bunga perbankan yang berujung pada kenaikan cost of fund industri perbankan. Meskipun suku bunga acuan diperkirakan akan stay higher for longer, Bank Indonesia memberikan insentif GWM maksimal 4% bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor tertentu. Artinya, jika bank dapat menyalurkan kredit ke seluruh sektor yang ditentukan, maka bank hanya perlu membayar GWM sebesar 5%. Kebijakan ini tentunya akan dapat meningkatkan likuiditas perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Oke, masih ke Pak Jasmin lagi nih Pak. Pak Jasmin boleh nggak kasih tahu kita ada nggak Pak strategi dan inovasi yang akan dilakukan ke depannya untuk menjaga momentum pertumbuhan dari DPK itu sendiri, lalu layanan dari sisi prioritasnya Pak? Silakan Pak Jasmin. Dana pihak ketiga Bank BTN tumbuh positif sebesar 3,54% year on year menjadi 324 triliun rupiah per September 2023. Secara umum, pertumbuhan DPK didorong oleh kasa atau low cost funding yang tumbuh 11,61% year on year atau setara 160 triliun rupiah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan DPK di tahun 2023, tentunya Bank BTN telah melakukan pengembangan dan beberapa inisiatif strategis. Salah satunya adalah peningkatan kapabilitas digital dalam mengakuisisi low cost funding dan meningkatkan transaksi yang akan meningkatkan business income. Selain itu, Bank BTN terus mengembangkan fitur BTN Mobile, di mana sejak peluncuran pada 12 Februari 2023, BTN Mobile telah menambahkan 75 fitur yang salah satunya adalah pengembangan produk e-deposito. Bank BTN juga melakukan pengembangan segmentasi baru dalam menumbuhkan high balance funding dengan melakukan penambahan segmen private untuk nasabah dengan AUM di atas 10 miliar rupiah dan segmen private untuk nasabah dengan AUM antara 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Dengan beberapa inisiatif strategi tersebut, Bank BTN dapat terus menjaga momentum pertumbuhan DPK di tengah likuiditas yang masih ketat saat ini. Saya akan beralih ke Pak Winang. Pak Winang, seperti apa sih kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini di tengah volatilitas global yang memang masih terjadi dan kita juga akan menghadapi tahun pemilu? Silahkan Pak. Ya. Ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2023 masih mencatatkan pertumbuhan yang positif dan masih didukung oleh konsumsi rumah tangga. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan masih akan tetap tumbuh di kisaran 5,0%, yang terutama masih didukung oleh konsumsi rumah tangga. Selain itu, tahun pemilu juga menjadi penggerak ekonomi Indonesia khususnya dari sisi konsumsi, sehingga akan dapat mendorong beberapa sektor seperti sektor retail, sektor media, sektor logistik, dan juga sektor transportasi. Terkait tahun pemilu, pada dasarnya pemilu adalah kegiatan 5 tahunan dan kita sudah berpengalaman menghadapi pemilu yang damai.
Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari stabilitas politik Indonesia. Di tengah volatilitas sektor keuangan global yang saat ini masih terjadi, Pak Jasmin, menurut Pak Jasmin seperti apa sih Pak kondisi stabilitas keuangan dari pasar Indonesia sendiri, khususnya dari Bank BTN juga Pak? Saat ini dengan tingkat suku bunga bank sentral yang masih tinggi, tentunya likuiditas dan cost of fund menjadi tantangan bisnis perbankan. Beberapa rasio indikator likuiditas sektor perbankan masih memadai hingga bulan Oktober 2023. Secara khusus, rasio indikator likuiditas Bank BTN juga masih menunjukkan nilai yang optimal yang ditunjukkan dari rasio liquidity coverage ratio pada 171,38% dan net stable funding ratio pada 123,45% hingga triwulan 3 2023 atau masih di atas ketentuan regulator. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa Bank BTN masih memiliki kemampuan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang yang masih cukup baik untuk mendukung pembiayaan kredit yang ditargetkan pada 8 sampai dengan 10% hingga akhir tahun 2023. Baik Pak, lalu bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan Indonesia saat ini, khususnya tahun depan? Silakan Pak Wina. Volatilitas global diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat dan dapat mempengaruhi rantai pasokan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di China dan juga di Amerika Serikat. China yang biasanya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, saat ini mengalami koreksi terkait krisis di sektor properti. Sementara Amerika Serikat masih menghadapi inflasi yang tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung stagnan. Akibatnya, The Fed masih akan mempertahankan level bunga pada level tinggi atau yang sering disebut dengan stay higher for longer. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia masih optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh stabilitas makroekonomi, serta tahun pemilu yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Bagi para investor, tetap berinvestasi dengan alokasi investasi produk yang sesuai dengan profil risiko, sehingga memaksimalkan performance hasil investasi yang lebih stabil. Nasabah disarankan untuk mengakumulasi investasi di reksadana saham, terutama bagi yang memiliki profil risiko agresif yang dapat ditingkatkan secara bertahap. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, dapat berinvestasi pada obligasi negara dan reksadana pendapatan tetap dengan durasi pendek hingga menengah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Jasmin dan juga untuk Pak Winang untuk diskusi kita pada kesempatan pagi ini. Terima kasih sekali lagi Pak Jasmin. Terima kasih Mbak Imelda. Terima kasih Pak Winang. Terima kasih juga Mbak Imelda. Dan sampai ketemu lagi ya Pak Jasmin dan Pak Winang.